Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku doain dimanapun kalian berada, kalian selalu diberkahi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput rezeki. Oke Rek, kisah kita kali ini dikirim oleh Mia. Halo Mia, thank you ya udah ngirim cerita kamu. Mia nyeritain gimana dia bisa ketemu sama suaminya yang sekarang. Nah, Mia ini ngira kalau waktu pertemuan pertama itu masih pertama kali ketemu, tapi sebenarnya itu enggak. Jadi dulu banget waktu si Mia itu masih SMP, sudah pernah ada momen yang bikin Mia itu bener-bener nggak bisa lupa. Wow. Nah, gimana ceritanya si Mia? Kalian penasaran kan? Karena ini itu bener-bener definisi kalau emang jodoh nggak bakalan kemana. Oke. Langsung aja ya aku ceritain. Di sebuah gedung yang udah disetting untuk acara pernikahan, terlihatlah di situ sepasang pengantin yang terlihat sangat serasi dan menawan. Ya, itu Mia dan Bima. Hari itu adalah hari resepsi pernikahan mereka. Sambil melihat para tamu undangan yang sedang menikmati hidangan, Bima dan Mia sedang bercakap-cakap. Mas nggak ngira ya kalau akhirnya aku bisa nikah sama kamu? Bima pun jawab, iya, aku juga nggak ngira bisa seberuntung ini menikah dengan cewek secantik kamu. Dan aku itu juga nggak ngira mas, jodohku kamu itu dulu udah di spoiler sama Allah. Loh, gimana ceritanya? Kita flashback beberapa tahun ya, saat si Mia itu masih SMP. Jadi Mia itu bisa dibilang siswi yang aktif banget waktu SMP. Hampir semua kegiatan organisasi di sekolahnya itu dia ikutin, mulai dari OSIS, PMR, sampai pramuka. Kalau dulu sih seingatku emang boleh ya, salah satunya aku dulu juga kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak boleh ya, harus salah satu ya, soalnya kan full day. Nah, karena kepadatan jadwalnya si Mia itu, dia sering banget pulang sore. FYI ya Rek, sekolahnya Mia itu kalau mau pulang, dia nggak bisa langsung naik angkot di depan sekolahan, itu nggak bisa. Dia harus jalan dulu, agak jauhan dikit, lalu baru ada sebuah halte, nggak bisa dibilang halte sih, itu kayak cuman pemberhentian yang biasanya dipakai buat anak sekolahan sering ngumpul mau pulang. Nah, seperti sore itu Mia juga lagi jalan sendiri dan karena dia pulangnya kesorean, Mia itu barengan sama anak STM, dulu masih STM, barengan sama STM yang barusan pulang sekolah juga. Mia agak canggung ya, karena dia itu cewek sendiri, kecil sendiri, harus ngumpul sama cowok-cowok yang udah STM, udah lebih besar dari dia. Lah kok kebetulan waktu itu hujan juga, masih belum deres sih. Nah, si Mia karena dia ngerasa, aduh aku cewek sendiri, dia nggak bisa ngerapetin diri buat neduh. Tapi yang nggak diduga sama Mia, dari tadi tuh ternyata dia diperhatikan sama seorang cowok yang udah kelihatan ya kalau ngasih perhatian. Cowok itu Bima. Dengan sopannya, Bima menarik pundak Mia. Sini loh, hujan, nanti kamu kebasahan sakit loh. Ya, manut-manut aja. Dia neduh di sebelahnya Bima, dan Bima dengan sopan juga nanya, mau pulang kemana? Mau ke sini mas, ke daerah B. Oh, angkot kalau ke sana itu kayaknya susah ya, harus nanya-nanya dulu ya. Iya sih mas. Dan gak ngira hujan akhirnya deres. Dengan nunggu yang agak lama, Mia masih tetap canggung karena di sekitarnya itu cowok-cowok semua. Tapi Mia sempat ngeliat ada beberapa cowok, ternyata tetangganya dia, Bima, itu adalah senior dari 3 tetangganya si Mia tadi. Terus gak lama mikroletnya datang. Ketiga tetangganya Mia ini tadi langsung aja masuk ke mikrolet itu. Nah, si Mia karena kalah cepet, mikroletnya penuh dan Mia nggak bisa naik. Tapi ngerti apa yang dilakuin sama Bima? Bima langsung narik tangannya Mia, terus mempersilahkan Mia duduk di bangku tambahan yang depannya pintu masuknya itu loh. Duduk, dah kamu duduk sini. Dan yang bikin Mia terkesan banget, Bima berdiri di depannya Mia. Jadi punggungnya si Bima itu yang kehujanan.
Udah kamu di sini aja, yang penting bisa pulang. Gak apa-apa wes, aku yang basah supaya kamu itu bisa tetap pulang. Kalau anak SMP ya punya momen kayak gitu, aku bisa ngebayangin sih kalau anak SMP punya momen kayak gitu itu. Wow. Dan gak berhenti di situ aja, Bima juga bayarin si Mia. Pak, 2 ya, satunya turun di daerah B gitu. Dan setelah si Bima udah pergi, mikroletnya juga udah melaju lagi, Mia baru nyadar kalau sedari tadi itu dia sama sekali belum ngucapin terima kasih. Ya si Mia itu masih shock gitu loh, dia masih kayak surprise, ada yang baikin aku, ada yang perhatian sama aku, kayak gitu ya, namanya anak masih SMP gitu ya. Nah baru tuh si Mia nanya ke tetangganya itu, ya sebut aja si Rian gitu ya. Rian itu siapa sih? Oh, itu kakak kelasku. Dia kelas 3, udah mau lulus. Namanya Bima. Nah, dari situ Mia baru nyadar kalau namanya itu Bima. Rumahnya di mana? Rumahnya di daerah C. Efek positifnya, Mia yang dia itu kadang setiap hari kalau mau berangkat sekolah itu ogah-ogahan ya, karena males saking banyaknya kegiatan yang harus dia ikuti. Setelah pertemuannya sama Bima itu, Mia jadi semangat buat berangkat sekolah. Tentu aja ada tujuannya. Setiap lewat di tempat dimana Bima itu biasa turun, Mia itu selalu tengok-tengok kali aja bisa ketemu gitu. Dan setiap sore lucunya si Mia itu juga selalu nungguin gitu, nungguin beberapa menit ya kali aja bisa ketemu sama si Bima. Tapi berlalunya hari sampai dia udah lulus SMP, sampai dia udah lulus SMA, Mia sama sekali nggak pernah ketemu sama Bima lagi. Baru setelah Mia bekerja, dia ketemu sama Bima di suatu momen yang nggak terduga juga. Bima itu temen suaminya temennya Mia. Apa itu? Kita balik ke acara resepsi pernikahannya Mia sama Bima ya. Oke. Jadi Bima setelah diceritain hal itu sama Mia, Bima terkejut banget loh. Masa sih iya mas, dulu itu kita sebenarnya udah pernah ketemu. Dan setelah lihat nama kamu Bima, terus aku inget-inget lagi wajah kamu. Iya bener, itu beneran kamu. Coba deh diinget-inget. Masih inget nggak sama momen waktu hujan-hujanan itu kamu narik tanganku ngajakin naik mikrolet supaya aku tuh bisa pulang. Aku saat itu inget banget, kamu care banget sama aku. Dan setelah mengingat-ingat, agak lama sih sebenarnya, biasalah cowok ya. Bima pun akhirnya menjawab, oh iya, jadi kamu cewek yang dikuncir 2, kelihatan cupu banget tapi manis. Ya aku ingat-ingat. Oh ternyata itu kamu toh. Nggak ngira, aku nggak tahu nama kamu. Terus kamu tahu namaku itu dari mana? Gitu kan Bima nanya. Si Mia cuma jawab, ya kebetulan waktu naik itu ada 3 orang cowok yang dia itu tetanggaku dan dia itu adik kelasnya sampean mas. Begitulah kisahnya si Mia yang menambah momen bahagia dalam kehidupannya. Ya bener-bener definisi kalau emang jodoh nggak kemana ya. Dan beruntungnya si Mia itu sama Allah sudah dispoilerin siapa jodohnya. Oke Rek, buat kamu yang punya pengalaman indah ataupun pengalaman yang kurang mengenakan, tapi kamu pengen aku ceritain ulang di sini, langsung dikirim aja ya ke alamat email ini. Siapa tahu kisah kalian itu bisa menghibur ataupun bisa menginspirasi teman-teman kita yang lainnya. See you on the next video. Thank you ya udah nemenin sampai di detik ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa support dengan like dan komen. See you.